Halo Sobat Jaki, di GJAW 2025 Changan resmi menjual mobil mereka di Indonesia. Namun sepertinya selain Lumin dan Dipal S07 ada satu mobil yang menjadi showstopper banget di busnya Changan di GJAW, yaitu mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Aweita atau lebih dikenal dengan internasional sebagai Avatar gitu ya. Brand premium atau mungkin bisa dibilang bahkan brand luxury-nya Changan yang melahirkan sebuah crossover mewah dengan desain yang sangat futuristik dan cantik sekali. Di Thailand udah dijual, di China juga menggemparkan. Apakah mobil ini cocok buat Indonesia? Tergantung gimana resepsi kalian. Tapi kita penasaran nih, kayak apa sih kalau Changan bikin mobil super mewah? Maka itu, yuk kita kupas luar dan dalam the all new Aweita Yao Yao. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Iya, Avatar, salah satu brand asal China yang memang di bawah naungan Changan Group. Yang kalau kalian tahu Changan Group kan salah satu raksasa juga di China gitu ya. Yang akhirnya di GJAW 2025 resmi menjual mobil mereka di Indonesia. Memang Changan sekarang baru menjual Lumin dan Dipal S07. Itu langkah pertama yang serupa juga dengan yang mereka lakukan di Thailand beberapa waktu yang lalu ya. Beberapa tahun lalu kita pun ke Thailand dan pernah mereview juga Changan Lumin, Changan Dipal S07. Tapi sekarang bahkan di Thailand aja mereka sudah membawa brand yang satu ini. Iya, Avatar. Dan Avatar sendiri itu sebenarnya adalah bukan brand premium ya, lebih brand luxury. Jadi lebih ke atas lagi. Lawan dia tuh udah bukan kayak kelasnya Denza gitu, tapi udah hampir ke Yangwang. Jadi udah benar-benar tinggi. Makanya ini bukanlah mobil yang bisa dibilang murah. Tapi kalau kalian suka desain, teknologi, kemewahan, fitur, dan pastinya pengalaman yang sangat menarik untuk sebuah mobil, mobil ini menawarkan salah satu teknologi paling advance dari China yang pernah kalian temukan gitu ya. Oke, sedikit sejarah dulu. Aweita, ya bagaimana orang China menyebut Avatar tuh Aweita ya. Aweita ini pertama kali berdiri itu sebenarnya belum lama-lama banget. Di tahun 2018. Jadi bahkan perusahaan ini belum berumur 10 tahun. Tapi karena mereka sangat serius dalam menggarap mobil mewah, benar-benar hasilnya itu pol-polan banget. Jadi awalnya itu sebenarnya Aweita ini adalah kerjasama antara Changan dengan NIO. Tapi akhirnya NIO-nya itu tergantikan oleh CATL. CATL kan salah satu produsen baterai mobil listrik paling besar di dunia. Jadi kalau secara teknologi, secara baterai, itu juga mobil ini sangat luar biasa. Bahkan untuk teknologi motor listriknya, teknologi infotainmentnya, dan teknologi AI dan ADAS-nya, mobil ini menggunakan teknologi dari Huawei. Ya makanya bener-bener canggih banget gitu ya. Beda level sama mobil-mobil yang lebih ke arah in-house. Nah, mobil pertama yang dikeluarkan oleh si Avatar ini adalah ini, Aweita Yao Yao, atau kalau bahasa Inggrisnya Avatar 11. Bukan 11. Banyak yang bilang kalau ini adalah Avatar 11 atau Avatar 11. Wrong, salah. Yang benar itu Avatar 11 atau Avatar 11. Dan modelnya adalah sebuah electric crossover yang coupe-ish begini, tapi jujur ini cantik sekali ya. Dan ini nggak kecil loh. Ini 4,89 meter, jadi hampir 4,9 meter, yang artinya dia masuk ke kelas yang lumayan besar. Tapi karena di atapnya cukup melandai, memang kesannya jadi sleek dan sporty banget. Nah, di bagian belakang sini, yang gue bilang lucu, kacanya tuh cukup kecil ya. Dan di atas ini pun ada terplex stop lamp yang sudah LED, dan juga ada 2 kamera. Kameranya sendiri juga banyak karena kan lagi-lagi teknologi ADAS mobil ini dia sudah bisa full autonomous driving. Kamera sendiri ada kamera mundur dan juga kamera untuk melihat ke belakang dan juga kamera untuk digital rear view mirror-nya. Yang bikin unik lagi, dia punya built-in spoiler. Nah, spoiler ini kalian bisa setting dari dalam, bisa dalam keadaan
selalu tertutup, bisa dalam keadaan selalu terbuka, atau bisa juga dia naik turun sesuai dengan kecepatan kalian. Tapi kalau kita kunci mobilnya, dia bisa retract ke dalam seperti ini. Wih, keren ya, lagi-lagi ke supercar. Di belakang logo Avatar di sini juga kita suka banget karena logonya sangat minimalis dan keren, ditambah dengan aksen LED bar yang menyeberang yang bikin dia kesannya lebar. Dan lucunya, ini ada penggunaan aksen piano black yang menurut kita tasteful banget. Kayak contohnya misalnya di bagian ini, tempat plat nomornya, ini bukan mika plat nomor pasangan Kemayoran, ya ini adalah beneran emang hitam dari sononya. Berlanjut ke bagian bawah pun sama, bumpernya cukup tinggi. Di bagian bawah juga ada aksen diffuser yang berwarna piano black seperti ini, yang lagi-lagi kesannya sangat premium sekali. Untuk urusan safety, nggak main-main, ya karena dari belakang sini pun dia udah ada 6 titik parking sensor yang flush rata dengan bodi, dan juga ada kamera mundur yang diletakkan di bagian sebelah sininya. Di samping bumpernya, ada mata kucing yang desainnya terintegrasi, terlihat seperti air vent, tapi ini mata kucing aja, tapi desainnya manis. Dan di bagian tengah, ini nih, taillight-nya juga keren. Dia full length LED bar yang menyeberang seperti ini. Dia pun sudah full LED, ada animation-nya. Dan dia pun lengkap sampai lampu sen, lampu rem, lampu mundur, dan fog lamp belakang. Dia pun juga sudah full LED semuanya. Gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Aweita One ini berada di bagian sisi kiri belakang fender mobilnya. Tapi ini si mobil yang setir kiri, jadi kita nggak tahu apakah akan disesuaikan atau enggak. Nah, ini sudah electric opening latch, jadi kalian tinggal tekan aja bagian pojok bawahnya, maka dia akan terbuka secara elektris seperti ini. Dan memang karena unit show and tell yang ada di Gias ini adalah unit langsung dari China, tentunya di sini dia AC charging dan fast chargingnya masih berupa GBT, ya. Tapi kalau kita ingat yang pernah kita lihat di Thailand kemarin, itu sebenarnya dia sudah mengadopsi CCS Type 2. Jadi buat Indonesia nanti pun sebenarnya udah ada yang versi DC fast charging dengan CCS Type 2-nya gitu ya. Dan bicara soal spek, nah ini sebenarnya mobil unik karena dia ada yang versi full electric, ada juga yang range extender hybrid, ya. Tapi yang di sini yang kita lihat dia cuman ada colokan di bagian sebelah kiri, jadi ini versi yang full elektriknya. Nah, untuk versi yang all-wheel drive-nya, tenaga gede, ya. Tenaganya mencapai 570 horsepower. Hampir 600 HP. Dan baterainya sendiri dia di 117 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 730 km dalam sekali pengecasan aja. Buka tutupnya juga udah 700 kilo sih udah lebih dari cukup ya, udah tergolong jauh bahkan. Nah, lanjut ke bagian samping dari si Avatar One. Kita bicara soal dimensinya dulu ya. Dimensi mobil itu sebenarnya agak menipu kalau kalian lihat desain secara keseluruhannya. Kalau dilihat dari foto, dilihat dari di jalan mungkin nggak kelihatan yang kayak gede-gede amat. Tapi mobil itu sebenarnya gede banget loh. Kenapa? Karena panjangnya itu 4.880 mm yang artinya hampir 4,9 meter. Lebarnya juga di 1970 mm, hampir 2 meter, dengan tinggi di 1600 mm, yang artinya benar-benar dia lebih lebar dibandingkan tinggi dengan panjang yang cukup substansial. Wheelbase-nya sendiri itu di 2,9 meter. Ya, jadi memang panjang banget yang artinya bisa bikin interiornya terasa sangat lega, dan itu terbukti karena ruangan baris kedua dari mobil ini juga cukup lega untuk tampangnya yang ala coupe SUV seperti ini. Nah, di bagian samping karena dia premium, dia nggak main tuh kayak over fender cladding gitu-gitu ya. Ini dibiarkan sewarna body biar kesannya juga lebih mewah, dan juga di bagian side skirt dan rocker panel sini ini dibiarkan piano black ya, lagi-lagi dengan aksen garis silver yang terlihat manis, dan ada font logo Avatar di bagian rocker panel sininya yang bikin dia jadi tahu ya orang dari samping ini mobil apa. Nah, ke bagian atas window line juga semua full piano black, nggak main krom-kroman, sampai pilar-pilarnya juga piano black. Dan kalau kita buka, ini tentunya door handle-nya model flush, dan dia modelnya yang keluar masuk, mirip seperti BYD Seal gitu. Dan pintunya ini automatic opening and closing doors. Kita buka, dia akan berhenti sendiri karena di bawah sini ada kaca, dia ada sensornya gitu ya. Jadi depan dan belakang semuanya sama, auto opening and closing doors. Nah, ada gua berdiri, jadi ada obstacle. Tapi kalian bisa lihat di sini bahwa semua pintunya juga sudah frameless doors, yang artinya benar-benar seperti sebuah sports car. Tutupnya juga sama, kalian tinggal sentuh dikit aja gitu ya, maka dia akan menutup the rest of the way. Atau kalian juga bisa pencet tombol di sini,
untuk menutup kembali pintunya. Jadi benar-benar sangat canggih. Atapnya pun melandai sampai ke belakang yang desainnya aerodinamis dan ada panoramik full di bagian atas yang bikin kabinnya terasa semakin lega. Di bagian spionnya, dia nggak neko-neko, dia nggak main perpaduan warna aneh-aneh, tetap warna bodi seperti ini. Tapi dia ditaruh di bagian bodinya, jadi ini model pedestal, bisa ditarik belakang sedikit sehingga blind spot ke depannya jadi nggak terlalu parah. Ini pun spionnya ada aksen piano black, sampai ke bagian tangannya ada piano black. Ada lampu sein yang sudah LED di bagian sini, sudah electric retract, auto retract, electric adjustment. Ada blind spot warning di bagian kacanya karena mobil tentunya sudah ADAS-nya lengkap. Dan kameranya di samping pun banyak. Ada kamera di bagian sini dan juga ada kamera di bagian sini yang ngadep ke depan. Jadi benar-benar kameranya benar-benar round banget. Di fendernya, nah ini ada sebuah fitur yang mungkin belum terlalu teraplikasikan dengan baik di Indonesia, yaitu fitur LiDAR. Nah, LiDAR sensornya itu di bagian sini cukup besar dan ini ditenagai oleh teknologi dari Huawei. Makanya dia benar-benar luar biasa canggih banget. Ada kamera lagi di sini yang ngadep ke belakang. Jadi total kamera di samping itu ada 3 kamera. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Aweita One atau Yao Yao. Nah, peleknya ini sebagai bawaan, jujur ini udah gede banget ya. Makanya body to wheel ratio itu jadi kesan sangat cantik gitu. Nggak ya, kebanyakan mobil pasaran zaman sekarang yang kekecilan ban. Ini udah benar-benar proper dari sononya karena dia pakai pelek bawaan itu ring 22 inci. Iya, seberapa sering kalian lihat mobil, apalagi mobil Asia, yang pelek bawahnya itu ring 22 inci. Dan ini sendiri desainnya juga cantik, flower design seperti ini dengan logo Aweita di bagian tengahnya. Bahkan di bagian baliknya, ini kayak contohnya rem, tentunya udah full disc brake semua. Safety yang standar ABS, EBD, traction control sudah ada. Dan remnya juga, kalipernya ini berwarna kuning. Iya, jadi kelihatan eye catching banget di jalan. Ukuran bannya 265/40 R22. Ya, pakai ban Continental Conti Premium Contact 6 ya. Jadi sangat-sangat premium ya bannya ya. Ya ini kalau bannya kenapa-napa memang mahal sih, tapi sesuai dengan kelas mobilnya. Dan mobil ini juga ada available dengan dual chamber air suspension, ada juga yang adaptive suspension. Jadi tergantung spek yang kalian pilih, ini mobil udah benar-benar sangat-sangat canggih sekali. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Avatar One. Dan jujur, ini bagian favorit gue ya. Karena kenapa? Brand Avatar ini walaupun dia belum umurnya 10 tahun, tapi udah punya bahasa desain yang mateng banget menurut gue. Dari One sampai One sampai produk-produk terbarunya mereka semua menerapkan bahasa desain lampu yang seperti ini, yang menurut kita keren. Desainnya tuh kayak edgy tapi nggak berlebihan, futuristik iya, kayak mobil konsep kayak Demon Lord gitu kalau dilihat dari depan. Memang desainer mobil ini yaitu Nader Fagizadeh. Gue butchering nama dia sih, jujur punten, mohon maaf banget. Tapi desainer dia adalah ex-desainer dari BMW yang sudah bekerja selama 17 tahun di BMW. Makanya udah mateng banget pas dia bikin mobil ini. Terinspirasi dari spacecraft, kayak pesawat antariksa yang berjalan di dunia paralel. Memang desainer mobil kadang-kadang suka agak puitis gitu ya, tapi gue ngerti sih yang dia maksud apa. Ini hoodnya sendiri panjang, tapi dia flowing, jadi nggak kaku. Semuanya desainnya tuh fluidic, bionic sampai ke bagian bumper bawah sini. Karena dia elektrik, tentu dia nggak butuh grill di bagian depan, makanya di depan sini polos seperti ini aja. Ada logo Avatar di bagian tengah, yang logonya ini menyala, tapi sewarna body. Iya, jadi nggak yang terlalu mencolok. Bagus, futuristik, lagi-lagi seperti mobil konsep. Plat nomor diletakkan di bagian sini, di bawah tentunya masih ada air dam besar dengan efek honeycomb, dan ini semuanya full piano black, jadi lagi-lagi kesannya mahal. Tapi untuk pemanis, ada lagi font emblem Avatar di bagian bawah sebelah sininya gitu ya. Cantik banget. Nah, ada splitter juga di bagian bawah sini yang ada efek silvernya sama seperti samping. Dan tentunya dari bagian air dam sini, naik ke atas sedikit, di bawah sini ada yang terlihat seperti fog lamp, tapi ini bukan. Ini justru main headlight-nya dia. Sudah by beam projector lengkap dengan auto high beam dan lain-lainnya. Dan ini lampunya sendiri memang posisinya agak ke bawah. Karena yang di bagian atas ini full untuk diare, lampu senja dan lampu sein. Tapi nyambung ke atas gini ya, 2 buah garis yang lagi-lagi menjadi sebuah ciri khas desain Avatar yang sangat-sangat luar biasa. Nah, tentu saja untuk safety di depan sini juga udah ada 6 titik
sensor yang senantiasa menjaga kalian, ada LiDAR lagi di bagian bawah RDM sebelah sininya, serta ada stereo kamera di bagian kaca atas yang bikin sistem ADAS-nya jadi semakin canggih lagi. Dan pastinya ini juga ada hal menarik di bagian kap mesinnya, dan di bagian kap mesin sini dalamnya ada frunk. Ntar kita buka pas kita bahas bagian bagasinya. Tapi secara overall, exterior dari si Aweita One ini menurut kita sudah memberikan visi ke masa depan. Sebuah mobil crossover nggak harus begitu-gitu aja. Dia bisa tampil mewah, tampil futuristik, tapi nggak norak, dengan bahasa desainnya benar-benar cantik banget di jalan. Dan semuanya, sampai produk Avatar terbaru, itu memang benar-benar punya desain yang distinct dan cantik seperti ini. Gua harap mobil ini someday bisa ngapal beneran di Indonesia. Yes, lagi-lagi auto opening and closing doors memang menjadi sebuah fitur yang akan hadir di banyak mobil di masa depan ya. Tapi Avatar udah mengaplikasikannya duluan di sini. Nah, ini pintu nggak bisa gue buka full karena ada kaca di bagian bawahnya gitu ya. Tapi ini masih bisa buka lebih lebar lagi dari ini sebenarnya. Dan di bagian bawah sini juga ada sill plate aluminium dengan logo Avatar yang menyala. Iya, jadi udah premium. Dan interiornya sebenarnya punya banyak kombinasi warna yang bisa kalian pilih. Mau yang lebih netral warna full black ada, mau yang warna ivory semua juga ada. Tapi salah satu kombinasi warna yang menarik adalah ini, ivory dengan ungu, aksennya brass. Bener-bener kalau kalian lihat mungkin kesannya rame, tapi pas kita lihat langsung ini mewah banget. Bagus. Kita masuk. Dan misalnya kita injak remnya, pintunya langsung menutup secara otomatis. Setirnya langsung kembali ke posisi dan joknya pun juga langsung kembali ke posisi sebelumnya. Iya, jadi nggak perlu setting-setting lagi. So begitu aja guys, rasa duduk di interior dari si Avatar One atau Aweita Yao Yao. Jujur, interior mobil ini tuh next level banget. Next levelnya tuh maksudnya gue belum pernah melihat interior mobil yang kayak gini gitu ya. Kayak futuristik, tapi nggak norak, nggak berlebihan. Kesannya tuh sci-fi tapi mewah gitu. Sci-fi meets luxury. Dan tentunya pertama-tama kita bahas dulu soal kuncinya. Yang diplastikin emang ya. Punten gue buka dulu ya. Ini ntar kita masukin lagi. Jadi kuncinya itu logo Avatar sendiri sebenarnya. Punten ya, Cangan Indo. Izin. Nah, ini taruh dulu. Yes. Lihatlah betapa mewah kuncinya, bagus sekali ya. Nah, ini kotak tapi di baliknya. Nah, ini benar-benar logo Avatar dengan tulisan Avatar di atas dan juga ada cuman satu tombol aja. Ini tombol berfungsi untuk lock, untuk unlock, untuk semuanya hanya pakai satu tombol. Bahkan tentunya pas kalian samperin mobilnya, dia udah ada auto unlock dan juga auto lock pada saat kalian menjauh. Jadi sebenarnya kunci ini nggak perlu kalian pencet-pencet lagi gitu. Mewah gitu ya, ada beratnya juga, kayak feels like aluminium. Bagus gitu. Nah, pas masuk kalian nggak ada engine start stop button, tinggal injek pedal rem aja yang gue bilang tadi, maka otomatis mobilnya langsung menyala dengan pintu menutup, dengan setir dan jok yang kembali ke posisi kalian. Dia layoutnya triple screen, iya, jadi ada satu screen berupa speedometer, satu screen di tengah untuk infotainment, tapi ada satu screen lagi di bagian sisi passenger untuk hiburan penumpang. Dan ini masih setir kiri ya. Kalau di Thailand tuh dia udah setir kanan loh. Jadi sebenarnya mobil ini udah ada versi RHD-nya. Jadi kalau mau dicek HD gitu misalnya, Cangan Indo, udah bisa karena mereka udah punya versi RHD-nya. Dashboardnya juga tentunya soft touch materials, soft touch sampai bawah sini, bahkan yang glove box ini soft touch, semua soft touch, empuk-empuk dengan jahitan asli semua gitu ya. Yang lucu di bagian tengah sini, Cangan menyebut ini sebagai vortex. Iya, jadi emang kelihatan, kalau kata temen gue ini kayak lobby hotel ya, tapi gue lihat ini lebih kayak tornado gitu ya. Dan ini nyala loh, ada ambient light-nya yang bisa kalian pilih, juga korespon dengan mood kalian, dengan driving mode kalian. Bahkan ini kan ada hubungannya juga sama suaranya.
Jadi ini nggak hanya artistik, tapi juga ada fungsinya, ngaruh ke suara premium soundnya. Dan memang Meridian Premium Sound dari mobil ini, chef's kiss, enak banget. Itu yang bikin gua nggak sempet review mobil ini di Thailand tahun lalu. Karena gue terlalu asik di dalam sini dengerin suara musiknya yang sangat luar biasa. Akhirnya waktunya habis, gue udah keburu pulang. Nah, ke bagian tengah, ini kalian didominasi dengan infotainment besar yang tentunya mengontrol semua keperluan mobil kalian. Ini sudah pakai Harmony OS dari Huawei. Kalau kalian pakai handphone Huawei, pasti udah familiar sama Harmony OS. Jadi di sini pakai sistem itu. Termasuk di sini pun kontrolnya cukup jelas. Jadi kayak di bagian bawah ada kontrol AC yang nggak perlu hilang kemana-mana. Kalau kalian pengen nyalain AC, bisa juga langsung di sini. AC-nya pun smart, ada driver. Memang pengaturan AC-nya itu nggak fisik ya. Jadi nggak climate button fisik, tapi dia keluar dari sini, keluar dari situ, keluar dari sela-sela gitu ya. Dan kalian ngaturnya memang dari sini gitu. Dia udah cukup pintar untuk mengatur sendiri. Bahkan nih nih gua kasih lihat ya. Ini lucu. AC-nya kalau kita matiin, ini akan nutup nih. Tapi kalau kita nyalain AC, ini akan kebuka. Nih, kisi-kisi di sini. Jadi bener-bener futuristik. Termasuk sisanya pun lengkap. Kalian bisa ngatur ADAS dan lain-lain dari sini. Tapi memang ini pengaturannya banyak juga yang biasanya fisik tapi dijejelin ke sini. Kayak contohnya, kalian pengen buka glove box, bahkan di sini nggak ada button apa-apa. Kalian harus drop down di sini dan klik tombol glove box yang ada di sini, maka otomatis dia terbuka. Jadi lebih repot, tapi ya masa depan semuanya di layar. Dan ini sendiri juga glove box-nya dalamnya suede, soft opening, dan ada LED-nya buat malam-malam. Nah, kamera tentunya sudah 360, kalian mau atur viewing angle-nya dari mana juga bisa. Dan kameranya pun tajam banget ya, kayak tuh tajam gitu. Misal orang lagi nongkrong di sini bisa. Mau 3D view juga bisa dengan smoothness yang luar biasa. Tuh, no lag, halus banget gitu kan. Termasuk sisa-sisanya di ini udah Android Auto, Apple CarPlay dan lain-lain, smartphone connectivity. Walaupun memang ini Huawei ya, jadi dia pakainya kayak App Store-nya, App Gallery kalau Huawei gitu. Nah, untuk globalnya nggak tahu apakah ada Android Auto, Apple CarPlay, tapi yang jelas kan ya Huawei. Ada super home screen gitu-gitu, semua udah bisa di sini. Ke bagian bawah, ini ada wireless charger. Nah, ini juga lubang AC nih dengan ambient light. Ini wireless charger, 2 buah di sini yang ada chillernya. Ada 2 buah cup holder. Cup holdernya bisa kalian tutup dengan cara dinaikkan seperti ini, turunin. Dengan aksen brass lagi di bagian sini, ada armrest di bagian tengah yang posisinya pas banget buat nyetir nyantai. Dan pastinya di bawah armrest ini juga ada glove box buat penyimpanan yang lagi-lagi dalamnya blue-drew semua. Jadi udah mewah banget. Termasuk dalam sini ada 12 volt socket, ada colok-colokan buat USB yang tentunya udah menyala juga. Dan di bagian bawah sampai dalam banget itu semuanya blue-drew. Butuh penyimpanan lebih banyak, di bagian bawah sini juga masih ada ruang penyimpanan. Lagi-lagi di bawah sini semuanya juga sudah blue-drew, jadi benar-benar mewah gitu ya. Nice banget. Lanjut ke bagian jok. Joknya sendiri juga desainnya memang ala sport bucket seats kayak gini ya. Jadi headrestnya itu nggak bisa di-adjust, tapi finishing joknya juga rapi banget. Ada logo Avatar di bagian headrestnya sini yang langsung di-emboss. Semuanya full perforated leather sampai bagian bawah. Dan pengaturan joknya ini tentunya semuanya sudah elektrik. Bisa dilihat di bagian door trim situnya tuh. Nah, jadi ngatur joknya semuanya dari situ. Joknya pun tentunya semuanya udah lengkap gitu ya. Naik, turun, atas, bawah, maju, mundur, rebah, tegak. Sampai kayak ininya apa tuh, backrestnya ini bisa dikembungin dan kempesin. Serta bahkan ada ottoman, ada leg rest untuk driver dan passenger. Jadi semuanya dapat, udah ventilated, heated, dan pijat. Lengkap banget. Dan kita beralih ke bagian pengemudi. Ini sama juga. Di sini juga pengaturan untuk joknya. Dan pengaturan setir, dia nggak ada di bagian sini. Kenapa? Karena pengaturan setirnya lagi-lagi di bagian layar.
Jadi di layar sini kalau misalnya kita lihat pengen ngatur setir itu harus ke setting ya. Nah ini memang agak susah ya kalau begini gitu ya. Tapi again ini cuman butuh pembiasaan aja sih menurut kita. Kalau kalian udah terbiasa gitu, harusnya sih ya udah langsung tahu harus kemana. Kalau gua kan review mobil nggak pakai script ya, jadi nggak yang kayak gua cari-cari dulu gitu. Nah, quick control. Jadi di sini ada front trunk, side mirror, glove box, auto folding mirror, tilt, adjust side mirrornya bahkan lewat sini. Sama aja gitu ya. Cukup canggih. Serta kalau misalnya kita lihat adjust steering wheel. Nah, nih, jadi ini sudah bisa tilt dan juga sudah bisa teleskopik. Semuanya sudah motorized gitu. Jadi canggih lah, canggih. Ya, kalau kita ngomong canggih dia canggih harus diakui. Nah, dia juga punya welcome mode, punya sentry mode. Jadi dia bisa nyalain semua kamera sekitarnya untuk keamanan juga bisa gitu ya. Dan di bagian setirnya sendiri dia cukup unik karena setirnya two tone. Setengah ke atas dia warna ungu, setengah ke bawah dia warna ivory. Palang-palangnya semuanya warna brass dan di bagian tengah ada logo Avatar yang tutup klaksonnya ini kulit bos, dengan jahitan asli, kulit beneran. Iya, jadi beneran terasa mewah. Di bagian tombol-tombol setir di sini juga ini customizable, jadi bisa jadi tombol volume, bisa jadi tombol untuk ADAS sesuai dengan fungsi pada saat dia lagi dipakai. Kemudian ada voice command dan juga ada auto parking. Dan kita akan bahas auto parking di bagian interestingnya karena itu top. Nah, di bagian depannya di kanan sini ada untuk persneling. Jadi seperti mobil kebanyakan persneling sebelah kanan tarik ke bawah untuk drive, tarik ke atas untuk reverse, parknya dipencet. Di kiri juga untuk kayak wiper dan lampu semua di sini udah lengkap. Dan juga di depan kalian ada driver monitoring system yang senantiasa menjaga keamanan kalian karena dia akan selalu men-scan muka kalian. Tapi kalau kalian merasa aduh takut nih dipantau sama Huawei gue gitu kan, ini driver monitoring system bisa ditutup, ada covernya nih. Jadi tinggal kalian slide aja. Dah. Covernya tuh fisik kayak gini nih, kayak di sini nih. Jadi bisa nutup kameranya kalau kalian takut dipantau gitu kan. Nah, ke bagian depan lagi di sini ada speedometer yang mendisplay semua keperluan kalian, tentunya ini sudah full color gitu. Dan ada beberapa versi dari mobil ini yang punya augmented reality head up display. Nah, lanjut lagi ke bagian atas, kaca tengah dia sudah digital rear view mirror, jadi udah kamera gitu ya. Sangat canggih sekali, tapi ini kalau kalian matiin juga bisa, pengen jadi kaca biasa bisa, pengen jadi kamera juga bisa. Ke atasnya, ini lagi-lagi semuanya berwarna ungu, jadi headliner ini suede dan full ungu gini ya. Tapi untungnya ungu itu bukan ungu norak, ungu bagus gitu. Dan langsung lagi-lagi ada kamera tengah di sini yang bisa dibuka dan ditutup pada saat kalian lagi parno. Dan tentunya kamera di sini bisa kalian pakai juga untuk selfie. Bisa pakai buat bikin konten, bisa pakai buat bikin video, bisa bikin buat foto-foto. Bisa bernarsis ria. Tapi lagi-lagi misalnya kameranya kalian tutup nih. Lihat sini. Hitam. Tuh. Beneran ya, tidak kelihatan. Gitu. Ke atas lagi ada tombol hazard, karena kan tombol hazard wajib fisik, nggak boleh digital. Ada tombol SOS yang kalau gue pencet orang Cina langsung bakal ngontek. Dan juga ada dua buah sun visor yang dua-duanya ini cukup tipis ya. Kenapa? Karena panoramic roof mobil ini gede banget sampai belakang. Ini pun sun visornya semuanya bludru dan kalau kita buka dia udah ada kaca dan udah ada vanity lightnya. Lampu interior juga semua sudah LED berwarna putih dan dia lucu, dia nyamping gini ya, benar-benar seperti pesawat antariksa. Dan langsung dari sini dia ada garis ke atas yang memisah kacanya seperti ini. Benar-benar terkesan sangat-sangat seperti konsep cars. Airbag tentunya udah lengkap, airbag depan, samping, jok semua, curtain semuanya udah ada. Bahkan ada airbag sampai ke bagian pilar atas ininya untuk kalau misalnya jaga-jaga amit-amit panoramika pecah, dia bisa melindungi juga ke bagian atas penumpangnya. Begitupun dengan Meridian
premium soundnya. Speakernya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di situ, banyak. Jadi udah sangat-sangat lengkap banget. Oke, kita coba selega apa baris keduanya. Buka pintunya, tombol elektrik di bagian sini. Dan kalau kita buka, dia langsung kebuka elektrik, setir langsung naik, jok langsung turun, keluar masuk jadi gampang. Yes, sampai belakang pun tetap masih automated doors, jadi canggih banget. Dan kalian juga tetap dapat seal plate berlogo Avatar yang menyala di bagian bawah sini gitu ya. Nah, dan walaupun ini adalah sebuah coupe SUV, tapi nggak kayak kebanyakan coupe SUV yang langsung menukik turun di bagian sini yang bikin keluar masuk ke kejedot. Ini dia landainya tuh di belakang. Jadi ketika kalian masuk, ini tetap atapnya masih lurus, sehingga keluar masuknya tuh jadi nggak susah. Tuh, nggak kena, aman, masih sangat mudah. Tutup pun sama, tinggal kalian tarik dikit aja, dia langsung akan menutup sendiri sampai full. Oke, so begini guys, rasa duduk di baris kedua dari si Avatar One One. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Tapi ini karena dia easy entry dan exit, pastinya gara-gara pas tadi keluar, ini jok sebenarnya udah lebih mundur lagi dari posisi gue seharusnya untuk memudahkan keluar masuk. Udah mundur pun, gue masih ada ruangan kaki 10 jari. Jadi memang ukuran mobil ini, panjangnya terutama ya, itu nggak bohong. Ini mobil gede, lega gitu ya. Dan lantainya karena dia full elektrik, tentunya full completely flat, rata menyeberang dari kanan sampai kiri. Kalian bisa duduk dengan molosin sedikit kaki kalian ke kolong jok depan, jadi duduknya bisa lebih santai. Dan mobil itu sebenarnya ada versi yang 4-seater, ada versi yang 5-seater. Yang sekarang dipajang di GJAW ini adalah yang versi 5-seaternya. Jadi kalian dapat 3 buah headrest di sini, termasuk headrest tengah yang adjustable, satu step seperti ini. Tapi sisanya, joknya ini masih sama seperti depan, dia full Nappa leather yang terasa sangat berkualitas dan mewah dengan efek perforated dan juga emboss logo Avatar di bagian headrest atasnya. Ini pun untuk duduknya ya, ini kan nggak yang adjustable seperti Avatar One Two. Kalau One Two kan dia bisa kayak direbahin gitu kan. Ini posisi itu udah pas menurut gua, nggak yang terlalu tegak banget karena joknya ini tuh agak nyekung gitu ya. Jadi kayak punggung kalian tuh kayak dipeluk gitu. Jadi rasanya tuh lumayan enak gitu ya. Dan fitur jok di belakang sini juga lengkap karena dia tetap ada pemanas, pendingin, dan juga pijat. Semuanya 3 step menggunakan panel touchscreen yang ada di bagian door trimnya sebelah sini. Mewah. Tapi kalau kalian misalnya hanya berdua, tentunya kalian bisa turunin armrest di bagian tengah. Yang dimana armrestnya ini soft opening. Kalian seberapa sering lihat armrest mobil turunnya tuh begini? Biasa kan ngejeblak gitu ya. Ngejeblak gitu. Wah. Details. Gue paling suka kalau mobil tuh details. Nah, armrest ini juga tentunya full kulit dan di bagian depan sini ada 2 buah cup holder yang bahkan di dalam cup holdernya dikasih hiasan warna brass lagi supaya nggak full plastik semua gitu ya. Dan juga di sini ada console box buat kalian nyimpen 2 buah handphone serta dilapis bludru jadi mewah. Dan di bagian sini juga ada pass-through buat ke bagian bagasinya kalau kalian pengen bawa item yang panjang. Kemudian di belakang sini juga kalau kita bicara soal fitur, kalian tetap dapat panoramic roof yang sangat besar, bahkan ini sampai ke bagian belakang kepala gua. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat lega dan spacious banget. Kalian juga dapat 2 buah lubang AC. Memang lubang AC-nya ngikutin yang depan, jadi nggak kontrol di belakang. Tapi lihat attention to detail di lubang AC ini. Dengan efek diamond cut seperti ini, mewah sekali. Bisa dibuka, ditutup dengan diputar seperti ini. Dan di bawahnya juga ada tempat buat ngecas. Jadi 2 buah USB port buat kalian charging. Kanan kirinya kalian dapat seat back pocket yang model airplane style kayak gini. Dan juga di atas kalian dapat grab handle yang sekarang lagi ditempelin LED buat display. Ada lampu juga yang sudah LED dan juga ada logo Awaita di bagian atas ini. Speakernya lengkap. Di bagian pintu ada 1, 2, 3. Di bagian atas juga ada lagi di sini.
Di bagian belakang juga masih ada lagi. Jadi benar-benar full kayak di teater gitu ya. Ada hook juga di sini gitu ya. Door trimnya juga dari atas sampai bawah itu full empuk-empuk semua. Biasanya door trim itu kan empuknya cuma nyampe sini doang lah ya. Jadi atas ini empuk itu wajar, armrest empuk itu wajar, tapi bagian bawah sini itu biasanya keras. Ini empuk cuy, nih. Empuk. Jadi nggak ada panel yang kalian sentuh yang tidak empuk. Dari atas sampai bawah empuk semua. Dan warnanya 3, ungu, hitam, ivory dengan aksen brass. Ini yang tadi gue bilang, kontrol-kontrolnya. Tentunya power window juga sudah all auto gitu ya. Ya standar lah. Dan ya, experience gue duduk di sini tuh terasa dipijet, didinginin gitu kan. Sangat-sangat premium banget untuk sebuah SUV. Jadi nggak cuman MPV besar kayak Denza aja yang bisa ada fitur ini. Karena nggak semua orang butuh MPV 3 baris. SUV seperti ini kemewahannya ngalahin brand Jerman cuy. Kalau kalian ingat harga 1 miliar itu, kalian dapatnya apa sih? BMW X1, Mercedes GLE yang paling entry levelnya. Di Avatar kalian dapat fitur yang mewahnya tuh sekelas-kelas Bentley gitu. Lucu banget. Kita cek bagasinya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Avatar One One. Untuk bukanya dia ada di bagian bawah sini ya, dan pastinya dia sudah power tailgate. Gak mentok kan? Enggak. Nah, jadi semuanya sudah terprediksi. Nah, balik lagi, panjang dari mobil ini yang hampir 4,9 meter itu nggak bohong, karena walaupun kalian dapat ruangan dalam yang spacious di baris pertama dan baris keduanya, bagasinya juga tetap masih gede. Iya, di sini kalian dapat ruangan sebesar 490 liter yang bisa kalian pakai. Ini kalau kalian pengen masukin 2 koper large juga masih muat gitu ya. 4 koper kabin juga masih muat ke bagian dalam sini. Dan ini tentunya kayak yang gue bilang, ada pass through di bagian tengahnya. Kalau kalian butuh bawa item yang panjang, bisa ditembusin ke bagian kabin dalam. Dan juga ada false floor. Dan di bawah sini juga ada tempat penyimpanan masih cukup buat taruh 3 pasang sepatu. Iya, jadi masih lumayan banget ini ruangan storage-nya gitu ya. Padahal dia kan dual motor all wheel drive, tapi packagingnya bagus hingga menyisakan ruang penyimpanan yang banyak. Termasuk ada tethering hook juga di bagian sini buat kalian cantelin misalnya net. Kemudian juga di atas ada lampu LED yang menerangi pas malam-malam supaya kalian nggak perlu merogoh-rogoh di kegelapan. Dan di bagian kiri ada 12 volt socket buat kalian colok-colok misalnya vacuum cleaner dan lain-lainnya. Dan di bagian kanan ada subwoofer untuk premium sound dari Meridian yang tentunya gak lengkap kalau tanpa adanya subwoofer ya. Yang keren juga aksen-aksen mewahnya tetap terasa sampai di mulut-mulutnya ini yang dilapisi oleh steel plate aluminium, bahkan ini pun tertutup secara otomatis pada saat dia sudah terbuka, dan ada lapisan juga di sini supaya bisa menjadi peredam yang lebih optimal. Dan walaupun desainnya coupe seperti ini, opening dari bagasinya ini juga nggak kecil, jadi kalian bisa langsung masukin keluarin barang dengan sangat mudah sekali. Walaupun artinya mereka harus bikin hinge yang lumayan kompleks di bagian sininya ya, supaya mekanisme ini bisa melipat dengan efisien gitu. Jadi ada unsur over engineeringnya. Tutupnya tinggal lewat sini aja. Dan pastinya karena dia full elektrik yang gue bilang, di depan masih ada front trunk. Kita cek yuk. Yes, lanjut ke bagian depan. Nah, untuk front trunk alias bagasi depan dari si Avatar One One ini memang bukanya lagi-lagi lewat layar ya. Jadi kalian drop down menu, kalian pencet frunk, dan ada konfirmasi, dan ini langsung kebuka seperti ini. Kalau udah kalian tinggal angkat aja, karena pastinya dia sudah hydraulic struts. Dan di sini lagi-lagi untuk mobil dual motor all wheel drive, ini front trunknya tergolong gede loh, karena total kapasitas depan sini mencapai 95 liter, yang artinya kalian bisa taruh helm. Helm aja masuk di sini. Kalian pengen taruh helm 2 gitu ya, 2,5, itu masuk di sini. Dan bahkan di sini juga dapat kayak carpeting di bagian bawahnya gitu ya. Kalau misalnya kalian bawa item-item yang mungkin agak basah gitu, ini ada karpetnya kayak gini yang bisa kalian lapisin gitu ya. Atau misalnya kalian pengen bawa item yang nggak mau baunya masuk ke kabin, kayak misalnya kalian habis beli duren gitu, kalian bisa taruh sini, jadi dia nggak masuk ke kabin. Termasuk di sini juga ada lampu LED untuk pencerahan pas lagi malam-malam. Jadi secara penyimpanan mobil ini untuk bentuknya yang eksotis,
udah tergolong sangat praktis. Tutupnya kalian tinggal rapetin kayak gini, kalian tekan di sini. Walaupun ya sangat mewah, futuristik, dan estetik, namun tidak ada mobil bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 doang yang kami temukan di Avatar One One. Seperti pada kasus BYD Seal yang pre-improvement gitu ya, mobil ini juga punya atap kaca yang sangat besar dan mereka bilang sih ini udah tinted dari bawaannya, anti UV dan lain-lain gitu ya. Dan gue percaya rata-rata kaca panoramik ini kan sudah anti UV dan lain-lain. Cuman kalau namanya panoramik dan tidak ada tutupnya, mau bagaimanapun juga itu kalau di negara tropis kayak Indonesia, itu akan panas gitu ya. Mau segelap apapun gitu. Jadi sepertinya akan lebih wise kalau ini ada rollernya. Untuk bagian konsol box tengah sini, dia akan dilapis oleh suede atau velvet bludru yang mewah gitu ya. Tapi jadi ada minusnya. Minusnya adalah mereka jadi nggak boleh ngasih aliran AC ke bagian dalam sini gitu. Kayak kebanyakan mobil yang bisa kalian buka terus ini dijadiin cool box. Karena dalamnya velvet, dia kan nggak boleh kena embun atau basah. Velvet pasti akan rusak atau berjamur gitu ya. Alhasil ini jadi konsol box biasa dan dia tidak bisa jadi chiller box. Dan untuk varian yang 5-seater seperti ini, dia nggak punya kulkas walaupun harganya cukup mahal. Kalau kalian pengen cooler, ada. Tapi harus di yang varian 4-seater. Dashboard bernuansa yang cukup colorful seperti ini, penggunaan warna ungu terang, apalagi ada kombinasi sama gunmetal di bagian sini dan ada ambient light bahkan yang nyala ngadep ke atas. Itu indah iya. Tapi kalau lagi siang dan kena sorotan matahari yang terang gitu ya, kayak ini contohnya di pameran lagi kena sorot lampu yang terang, dia akan bebayang di kaca. Nih di kaca kalian lihat ya, ini bebayang apalagi di bagian ini tengah nih, speaker grill Meridian ini bebayang banget di kaca. Yang pas kalian jalan, itu pasti akan kayak sedikit mengganggu pandangan gitu. Kalau kalian pengen warna yang lebih netral misalnya hitam, mungkin nggak akan begini gitu. Tapi ini lebih bagus sih. Cuman ya mantul. Namun tenang, sebagai salah satu SUV paling canggih di dunia saat ini pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Aweita Yao Yao. Mobil ini kan berasal dari China, iya, dan dia pun punya sistem voice command. Tapi yang unik adalah kalau kita lihat bagian settingnya di menu asisten, di sini tuh ada pilihan Chinese Dialect Recognition. Dan kalian bisa pilih antara Mandarin, Sichuanese, atau Cantonese. Jadi kalian mau pakai bahasa Cina dengan dialek Mandarin, atau Sichuan, atau Canton, itu dia bisa mengenali gitu ya. Gue gak bisa tiga-tiganya sih, tapi canggih sih. Bagian depan sini, biasanya kan kalau mobil itu cuman sekedar gutter aja gitu ya, buat kayak wiper punya plastik gitu. Nah tapi di sini mereka punya fitur yang namanya Halo Text yang kalian bisa proyeksikan dari kabin ke bagian langsung kap mesinnya. Jadi contohnya misalnya nih, kalian pengen ngasih orang nyebrang, ngasih lewat gitu ya. Kalian bisa display seperti ini. Kayak silakan lewat, silakan nyebrang, jalan gitu ya. Dan kalian bisa display banyak sekali hal yang kalian pengen. Misalnya numpang parkir atau pet mode, kalian lagi tinggalin peliharaan kalian di dalam, kalian kasih lihat di sini, anjing gua nggak apa-apa loh di dalam gitu, supaya mobilnya nggak dirujuk massa. Atau misalnya kalian pengen display teks yang custom, kayak contohnya kita kemarin collab sama Sino Auto, bisa juga di display di sini Sino Lugs gitu. Kalian bisa tulis-tulis sendiri sesuka hati kalian di dalam. Gimmick, maybe, tapi gue bisa lihat use case-nya sih ke depannya. Apalagi kalau malam-malam, ini akan berguna. Seperti mobil-mobil China kekinian yang orang China juga sering pakai untuk flexing gitu ya. Si Avatar One One ini juga punya music light show. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression mengenai si Avatar One One tahun 2025. Menurut kita,
kalau bicara soal mobil asal China dan bicara soal desain, sepertinya kita harus akui desain dari Avatar itu memang sangat-sangat mempesona sekali. Dan walaupun mobil ini adalah mobil pertama dari Avatar, yang sekarang kan mereka udah ada One, Two, udah ada yang lain-lainnya, ini tetap masih terlihat sangat-sangat fresh dan sangat-sangat futuristik banget. Keluar di tahun 2022, umurnya udah 3 tahun, tapi tetap masih sangat-sangat mewah dan enak banget dilihatnya. Gue jujur seperti yang gue bilang, gue nggak pernah suka coupe SUV, tapi ini adalah coupe SUV pertama yang bikin gue jatuh cinta karena memang desainnya sekeren itu. Memang untuk saat ini Changan Indonesia belum ada rencana yang resmi banget untuk membawa brand ini ke Indonesia, tapi menilai dari Thailand, iya negara tetangga kita, kan mereka sudah resmi menjual si Avatar One One ini. Dan memang harganya tidak murah ya. Ada beberapa varian dan semuanya itu dual motor all wheel drive. Jadi dia nggak main yang single motoran, bener-bener full spek penuh banget. Varian terbawah aja itu startnya di 954 juta rupiah. Jadi memang bukan mobil murah. Tapi dengan segala desain, teknologi, kemewahan, finishing, material, dan pastinya rasa berkendara yang impresif, membuat mobil ini justru menurut kita dengan harga 1M, itu kayak kalian beli mobil harga 5M-an gitu ya. Kalau ini harganya di brand-brand Eropa gitu, ini mungkin bisa 4 miliaran lebih dengan teknologi yang seperti ini. Desainnya juga luar biasa. Jadi begitu, apakah menurut kalian Changan Indonesia wajib membawa brand mewah mereka Avatar ini ke Indonesia? Silahkan kalian komen langsung di bawah, siapa tahu jadi pertimbangan untuk mereka ke depannya juga. Dan tentunya dia udah ada setir kanan ya, karena kan sudah dijual juga di Thailand. Dan pastinya kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai info terbaru dari Changan Indonesia, kalian bisa check out Instagramnya Changan di bagian sebelah sini. Pastinya spesial thank you juga buat mereka yang udah ngasih kita akses untuk mereview Aweita Yau Yau ini di dalam gini ya. Thank you banget. Ini adalah kesempatan langka karena jujur waktu itu kita pengen banget review di Thailand, tapi gua saking terkesima sama mobil ini, gua malah bengong di dalam nikmatin audionya, akhirnya nggak keburu buat review dan akhirnya bisa review di sini. Dan pastinya, thank you banget kalau kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak Facebook, Facebook, subscribe, dan satu jangki. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami, dan gue di sini. Supaya upload informasi baru dan mobil keren seperti si Aweita Yau Yau atau Avatar One One yang sangat-sangat menurut kita mempesona ini. Oke, gimana nih? Avatar masuk nggak ke Indonesia menurut kalian? Komen langsung di bawah. Let's see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.